Oke guys, selamat sore. Jadi hari ini kita mau sidak atlet berprestasi dari NPC IDKI Jakarta. Mari kita sidak wawancara eksklusif kita bersama narasumber yang tentunya inspiratif dan berprestasi. Halo Mas. Halo. Oke, nantikan wawancara kita selanjutnya. Selamat datang di podcast GMG, podcast yang membahas tentang inspirasi dan motivasi. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial, yaitu atlet berprestasi, yaitu Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo, Mas Aslam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Mas Irfan adalah atlet berprestasi NPC DKI Jakarta, para tenis meja. Nanti lengkapnya silakan Mas Irfan untuk memperkenalkan ke sobat Genzi. Ya, assalamualaikum sobat Genzi atau subscribernya Mas Aslam. Saya Irfan Ramdhani dari NPC DKI Jakarta dari cabang olahraga para tenis meja. Oke. Selengkapnya itu lagi. Oke, jadi beliau luar biasa nih prestasinya. Nah, sebelum kita bahas prestasi dari Mas Irfan, kita bahas dari awal mula Mas Irfan terjun di dunia atlet. Kalau misalkan terima kasih Mas Aslam atas pertanyaannya. Jadi terima kasih juga sudah mengundang saya. Oh, Siap. Jadi saya dulu sebelumnya mungkin saya spill dulu kalau misalkan kenapa di sini ada tongkat gitu kan. Saya sebagai atlet tenis meja yang cabang olahraga tenis meja di NPC. Tapi kalau misalkan di NPC itu pakai kursi roda, cuman hari-hari pakai tongkat. Jadi cuman dulunya saya itu terlahir non difabel, non disabilitas atau normal lah kata pada umumnya gitu. Jadi dari SD sampai SMA itu saya sebagai atlet non difabel. Dari SD kelas 5 kemungkinan Mas Aslam, seingat saya. Jadi SD kelas 5 itu dari antar kampung tuh. Oke. Antar kampung tuh, antar RT, dari antar RT, antar kampung, antar RW. Iya. Sampai akhirnya dulu pernah juara di SMP, membawa nama kota Depok. Dulu masih saya tinggal di Depok. Iya. Membawa nama kota Depok di kejuaraan pelajar lah di Bandung gitu. Jadi terus dari itu sih awal mulanya masalah. Tapi ketika tahun 2010 saya mengalami kecelakaan, jatuh dari wall climbing karena saya waktu itu ikut Mapala, ikut mahasiswa pecinta alam, dan akhirnya sempat vakum tuh dari dunia atlet, fokus di dunia pecinta alaman. Dan di sana juga saya sebagai mahasiswa pecinta alam haus akan hal-hal baru. Jadi pada akhirnya ya saya vakum di atlet dan fokus di dunia pecinta alaman. Dan nggak tahu tuh kalau misalkan ada ada atlet yang disabilitas. Saya pikir ketika menjadi disabilitas sudah tidak ada kesempatan untuk menjadi atlet. Jadi berarti vakumnya cukup lama ya, dari tahun berapa ya, pokoknya saya aktif lagi di tahun 2023. Oh, dari 2010 dengan kecelakaan yang Mas Irfan alami, Ya. vakum mulai lagi 2023. Iya, mulai lagi karena saya baru tahu 13 tahun Mas. Iya, karena nggak punya dasar informasi yang jelas, yang detail tentang olahraga disabilitas gitu atau paralimpik ya, Mas Aslam. Jadi saya nggak tahu gitu kalau misalkan di paralimpik ada cabang tenis meja yang kursi roda. Saya mikir kalau saya pakai tongkat logikanya kan sulit nih untuk main tenis meja karena bakalan saya kan lemah di kaki kiri. Takutnya pernah dicoba akhirnya jatuh dan akhirnya ya makanya saya juga di NPC nggak bisa pakai tongkat, jadi harus pakai kursi roda. Jadi saya pikir dunia atlet saya sudah tamat tuh. Selama 2010 udah nggak tahu menau, tapi tiba-tiba dulu saya lagi di Bogor nih Mas Aslam, lagi main di Mapala IPB, Lawalata namanya. Terus ada temen namanya Husni Fadri, dia suka banget main tenis meja dan dia pembaca buku saya. Wow. Saya penulis juga. Oh ya, jadi Mas Irfan ini selain dari atlet yang berprestasi, beliau penulis. Ya. Nah, teman saya ini di Mapala, Fadri ini, atau saya bilangnya Aji. Aji ini juga tahu saya penulis, dan dari buku saya menceritakan sedikitnya saya dulunya atlet tenis meja. Saya diajak lah sama si Aji nih, Bang ikut main tenis meja yuk, kayaknya lu dulu atlet deh gitu. Cuman gimana, emang bisa ya gue pakai tongkat? Saya bilang gitu. Udah main aja dulu yuk. Main nih, awalnya diri, jatuh nih saya nih, wah susah nih, akhirnya pakai
ada bangku kayu, Iya. terus saya duduk lebih nyaman. Iya. Singkat cerita, setelah main dari situ itu di daerah Dramaga, Masa Selang. Oke. Daerahnya IPB lah ya. Iya. Ternyata Pak Ajri nih, si Aji ini lingkungannya juga temennya banyak. Oh. Dan akhirnya dia nanya-nanya, ternyata di dalam lingkup GOR itu ternyata ada orang yang tahu dunia NPC. Saya lupa namanya, intinya si orang itu bukan atlet, cuman dia kayaknya salah satu pengurus apa masalah di Kabupaten Bogor, masalah NPC Kabupaten Bogor. Saraninlah saya masuk NPC Kabupaten Bogor. Iya. Karena kan rumah saya di Cilodong ya, Iya. udah mau mepet ke Cibinong atau Bogor, jadi saya cari tahu lah NPC Kabupaten Bogor. Iya. Saya mulai cari tahu di tahun 2002, sorry bukan 2023 malah 2022, 2022 dan akhirnya nggak ketemu nih NPC Kabupaten Bogor, informasi dan lain-lainnya, dan akhirnya apa namanya nggak dapat insight yang banyak buat saya. Dan akhirnya saya berselancar sendiri di sosial media dan akhirnya dapat NPC Kota Depok. Oh. Akhirnya saya masuk nih di NPC Kota Depok Iya. sebagai atlet tenis meja gitu. Dan itu sih awal mulanya dari situ. Oh. Terus tahun 2023 saya ditemukan sama, kalau misalkan di bola mungkin kayak transfer pemain kali Oh, Mas, iya. Mas Aslam ya. Kalau Iya, betul, bolanya betul. Depok kan Persikat nih. Iya. Jakarta kan Persija. Persija. Nah, ibaratnya dari Persikat ke Persija nih. Oke. Ada talent scouting. Seperti itu. Iya, ibaratnya talent scouting lah, namanya Coach Iqbal. Iya. Mungkin Mas Asam juga kenal pelatih saya kan. Coach Iqbal menemukan saya lagi latihan di Depok, akhirnya saya diajak untuk ke Ke Jakarta. DKI Jakarta. Oh. Jadi gitu Mas Aslam ceritanya Jadi, awal mula jadi awal atlet. mula jadi atlet NPC DKI Jakarta seperti itu ya. Ya. Jadi berawal dari atlet non disabilitas yang masih aktif ya dari RT, RW, kecamatan sampai Antar sekolah. sampai Depok Ya. Depok. Dan 2010 ada insiden dan di situ sempat 12 tahun. Ya, Jadi ya. 12 tahun lagi. Terus ada yang ngajak lagi, Aji itu yang membawa Mas ke NPC Ya. Kabupaten Bogor. Kalau kata bahasanya Mas Aslam masih jaring mungkin ya. Dari Networkingnya dari situ, relasinya. relasinya dari situ. Ya. Dari Aji ini. Terus ketemulah Coach Iqbal. Ya. Coach Iqbal, talent scouting, dia melihat potensi yang ada di Mas Irfan, akhirnya dibawalah ke NPC DKI Jakarta. Ya. Dan kemarin luar biasa teman-teman. Jadi Mas Irfan ini mengikuti kejuaraan world di Jepang ya. Ya, Wah, itu juara dunia Mas Aslam. kejuaraan dunia tuh, luar biasa. Gimana ceritanya Mas bisa berangkat ke sana, kan bukan hal yang mudah ya, apalagi bagi disabilitas gitu. Kacau Mas Aslam. Mungkin agak sedikit saya detailin dikit ya. Boleh. Jadi kalau saya itu sebagai pekerja, Ya. tadinya saya bekerja di salah satu perusahaan di BUMN. Oke. Jadi ketika saya dipanggil sama coach di DKI Jakarta, Ya. kan kita tahu Mas Aslam sama di Mas Aslam juga Ya. coach di renang ya. Renang. Dan gak mudah nih untuk masuk ke Belanda kan. Betul. Harus ibaratnya kasarnya jago dulu ya Mas Jago Aslam. dulu. Kalau nggak jago Nggak harus bisa. latihan dulu ibaratnya gitu kan. Iya. Serta berkas orang mikirnya kayak Irfan udah ke Jepang, nggak gitu. Jadi prosesnya panjang nih Mas Aslam. Jadi prosesnya itu saya nggak langsung pelada Mas Aslam. Iya. Saya dites dulu kan. Karena saya juga kerja kan, pagi sampai sore saya kerja, malam saya latihan. Iya. Belum masuk pelada tuh Mas Aslam. Masuk klub dulu nih, namanya NRC klubnya, klub tenis meja. Jadi klub NRC ini namanya Legend tenis meja. Jadi di situ khusus buat anak-anak dan disabilitas. Oke. Buat bibit baru lah. Iya. Masuklah di situ. Nggak digaji tuh Mas Aslam. Nggak digaji tapi nunjukin keseriusan untuk jadi atlet lagi gitu. Berat nih menurut saya, pagi kerja malam latihan, dan akhirnya singkat cerita itu dari 2022 tadi ya, 2022 awal Januari sampai akhirnya ini mungkin salah satu langkah yang gila sih menurut teman-teman saya. Jadi ketika saya diterima jadi karyawan tetap di salah satu BUMN, Iya. tiba-tiba saya resign. Oh, perjuangan deh Mas ya. Ya, perjuangan demi fokus untuk masuk ke NPC. Betul. Jadi pada akhirnya saya lepaskan semua titel karyawan di BUMN. Iya. Jadi mungkin saya berpikir kayak ya udah coba saya untuk
mencoba ikhtiar untuk ke tenis meja lagi dengan fokus, Iya. dan kayaknya waktunya bisa lebih luang untuk bisa sambil menulis lagi. Betul. Jadi kerjaan saya dulu sebagai penulis dan wartawan Iya. masih bisa saya lanjutin, Oh. karena kalau misalkan udah karyawan waktunya sulit banget Mas. Jadi belum membagi waktunya sulit ya. Sulit. Tipes berapa kali saya. Iya. Capek soalnya kan. Akhirnya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Mengikuti atlet ini. Ya, jadi intinya saya resign, Ya. saya langsung datang. Jadi saya minta nih seminggu, Iya. saya diurusin sama coach Gorda sama Iya. coach Didit nih, sama Iya. coach Iqbal juga gitu, Iya. bertiga. Mereka lah yang ngurusin saya sampai akhirnya jadi Irfan yang sekarang gitu. Iya. Dan akhirnya saya tiba-tiba minta waktu, coach seminggu dong sampai istirahat dulu nih. Capek saya sebagai Iya. capek kerja kantoran. Kerja di kantorannya udah capek fisik, capek pikiran juga gitu, Iya. capek mental juga. Jadi badan tuh habis nih kalau sebal. Jadi kayak saya minta waktu seminggu dong gitu Iya. ya. Cerita sampai Jakarta, ditelepon lagi sama Coach Didit. Gak ada, seminggu 3 hari istirahatnya. Langsung saya latihan. Sampai latihan, itu langsung dikasih bola banyak atau fisik lah, ditempa lah segala macem sama Coach Didit, Iya. Coach sama Coach Gorda, Coach Iqbal, dan akhirnya kayak berat banget Mas Aslam. Capek nih saya nih, berasa kayak capek banget. Sampai akhirnya ya udah, dalam waktu sekitar 2-3 bulan saya latihan Iya. fokus, dan tiba-tiba ada kejuaraan single event di Jepang. Dan itu seleksi internal nih, Iya. seleksi internal, dan ya alhamdulillah saya kepilih dan dari dari DKI, dan berangkatlah ke Jepang. Itu saya mikirnya nothing tulus tuh. Iya. Dan itu memperebutkan gengsi masalah sebagai atlet untuk push rank kalau kita ya, Iya. naikin ranking kan. Dan saya nggak mau mikir buat push rank lagi, setidaknya nama saya Iya. ada di web di dunia nih, Oh. membawa nama Indonesia. Betul. Udah dari cukup. Yang lain nggak menargetkan saya menang medali. Saya menargetkan dalam diri saya untuk gimana caranya saya minimal menang nih, Iya. sama satu negara. Walaupun saya terbilang baru mungkin ya. Iya. Walaupun dulu basicnya saya atlet non difabel, tapi ketika menjadi atlet NPC kan berbeda lagi Iya. kondisi dan butuh penyesuaian kan, dari diri ke duduk, dan akhirnya alhamdulillah Mas Aslam sampai sana target saya tercapai. Jadi saya kalah lawan Jepang, Iya. kalah lawan Korea, tapi saya menang lawan India. Lawan India. Alhamdulillah bisa menang sekali, dan itu target saya udah Iya. terlampaui. Betul. Jadi itu menjadi pengalaman sangat berharga Mas ya. Iya. Dengan kejuaraan dunia itu. Terus banyak dong teman-teman relasi yang ada di sana, pengalaman Mas tuh apa tuh, bisa share ke teman-teman? Banyak banget Mas Aslam. Jadi salah satunya budaya di Jepang sangat-sangat keren banget, sangat inklusi lah. Contoh buat nanti di Indonesia mungkin ya, ketika ruang publik, kafe dan lain-lain itu sudah inklusi kayak gitu. Dan atlet-atlet juga kebanyakan kalau orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris ya. Oh, Jadi oke. kadang bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Tarzan lah kalau Iya, saya bilang iya, gitu. iya, Cuman iya. mereka pada dasarnya juga ramah-ramah, dan networking saya cukup lumayan banyak akhirnya.